Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan kelas kita, yaitu tentang pemasaran. Sebelum kita melanjutkan kelas ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Pada Novel Kurnia dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Saya di sini akan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Novel Kurnia. Eh, Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pembelajaran strategi promosi. Sebelum itu, eh, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian strategi promosi. Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Program tidak tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan pengertian promosi menurut Mulyadi Niti Susastro diartikan sebagai kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Sedangkan strategi promosi sendiri adalah perangkat alat promosi taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Strategi promosi terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Nah, program ini sangat efektif mencampur semua elemen bauran pemasaran ke dalam program yang terkoordinasi dan dirancang untuk mencapai sasaran pemasaran perusahaan dengan memberikan nilai kepada konsumen. Nah, itu materi tentang pengertian strategi promosi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bauran promosi. Promosi sendiri adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar. Dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix, bauran promosi merupakan gabungan arus informasi secara menyeluruh dan hanya dilakukan oleh satu organisasi atau individu tertentu. Nah, ini berbeda dengan komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan semua pihak, yaitu semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran. Melakukan cara yang sama itu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Nah, sedangkan menurut William J. Stanton, bauran promosi adalah suatu aspek yang penting dalam menuju pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses lanjut. Karena disebabkan beberapa bauran promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Sedangkan kegiatan promosi tidak boleh berhenti hanya pada memperkenalkan produk kepada konsumen saja, akan tetapi harus dilanjutkan dengan upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen tersebut menjadi senang dan kemudian membeli produknya. Sedangkan bauran promosi sendiri memiliki alat-alat untuk dilakukan. Itu ada 4 alat-alat yang dilakukan untuk melakukan bauran promosi dan dikelompokkan menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah melakukan periklanan atau advertising. Menurut Basu Swata, periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan lembaga non-laba. Serta individu-individu periklanan bersifat menjangkau masyarakat luas, tidak pribadi tapi secara langsung dengan audien, dan dapat menyampaikan gagasan secara meyakinkan dan menimbulkan efek yang dramatik. Fungsi-fungsi periklanan menurut Basu Swasta adalah yang pertama, memberi informasi. Periklanan dapat menambah nilai pada suatu barang dengan memberikan informasi kepada konsumen. Iklan dapat memberikan
informasi lebih banyak daripada lainnya, baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. Yang kedua adalah membujuk atau mempengaruhi. Periklanan ini tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga bersifat membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk lain. Yang ketiga adalah menciptakan kesan. Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasaran iklan selalu berusaha untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah memuaskan keinginan. Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin diberitahu lebih dulu. Periklanan merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat efisien bagi para penjual. Mereka harus menggunakannya untuk melayani orang lain, masyarakat, dan mereka sendiri. Baik, yang B adalah promosi penjualan. Sebelum lanjut kepada materi selanjutnya, Bapak lupa mengambil absen terlebih dahulu. Bapak ambil sekarang. Muhammad Hafiz Ananda, Hadir, Pak. Noval Kurnia, Hadir, Pak. Egian Diansyah, Hadir, Pak. Zakia Dipa Eprina, Hadir, Pak. Gapari Muhammad, Hadir, Pak. Wairul Saleh, Hadir, Pak. Nanda Kanisa Putri, Hadir, Pak. Yolanda Aprilia, apakah hadir? Baik, mungkin Yolanda berhalangan hadir. Untuk materi selanjutnya itu adalah tentang promosi penjualan. Baik, kali ini akan Bapak sambung, yaitu promosi penjualan sendiri adalah merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa, sehingga konsumen akan mudah melihatnya. Dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Promosi penjualan sangat responsif karena mampu menciptakan respon audiens terhadap perusahaan. Teknik-teknik promosi penjualan cenderung memiliki siklus popularitas. Promosi yang menyangkut ide tentang bagaimana pembeli dan penjual memperoleh keuntungan dengan adanya promosi penjualan. Nah, yang C adalah publikasi atau publication. Publisitas merupakan cara yang biasanya digunakan juga oleh pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk tersebut di media massa. Basu Swasta mendefinisikan publisitas sebagai sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor-sponsor. Pada garis besarnya, yaitu publisitas dapat dipisahkan ke dalam dua. Kriteria yang pertama adalah publisitas produk, yaitu publisitas produk adalah publisitas yang ditujukan untuk menggambarkan atau memberitahukan kepada masyarakat atau konsumen tentang suatu produk beserta penggunaannya. Nah, yang kedua, publisitas kelembagaan, yaitu publisitas yang menyangkut tentang organisasi pada umumnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dipublikasikan di sini tentunya berupa kegiatan yang dianggap pantas untuk dijadikan berita. Nah, yang D adalah penjualan personal atau personal selling. Promosi bersifat personal sehingga responsif terhadap perilaku audiens. Penjualan personal mampu membina relasi antara perusahaan dengan konsumen. Menurut William J. Dan Basu Swasta, personal selling didefinisikan sebagai berikut. Personal selling adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Dalam praktiknya, personal selling lebih fleksibel dibandingkan dengan sarana promosi lainnya karena tenaga penjual dapat secara langsung mengetahui keinginan, motif, dan perilaku konsumen, sehingga secara langsung dapat melakukan penyesuaian.
Tetapi di lain pihak, personal selling membutuhkan biaya yang sangat besar jika penggunaannya sangat luas. Di samping sulit memperoleh tenaga penjual yang benar-benar berkualitas. Nah, kegiatan personal selling sendiri meliputi berbagai kegiatan, yaitu kontak langsung dapat mempengaruhi secara lebih intensif para konsumennya, karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan atau selera konsumen serta gaya hidup. Dengan demikian, pengusaha dapat menyesuaikan cara pendekatan atau komunikasi dengan konsumen secara tepat dan sesuai. Yang C adalah tujuan promosi. Promosi juga memiliki tujuan. Dan dalam praktek promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama adalah modifikasi tingkah laku. Orang-orang yang melakukan komunikasi ini mempunyai beberapa alasan, antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide dan pendapat. Sedangkan promosi dari segi iklan berusaha merubah tingkah laku dan pendapat, dan memperkuat baik tentang dirinya atau mendorong pembelian barang dan jasa perusahaan. Yang kedua adalah gunanya untuk memberitahu. Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informatif umumnya lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan produk. Promosi yang bersifat informatif ini juga penting bagi konsumen, karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Informasi yang diberikan dapat melalui tulisan, gambar, kata-kata, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, beberapa aspek tentang barang mungkin harus ditampilkan dengan gambar, misalnya desain, model, dan sebagainya. Sedangkan aspek lain mungkin cukup diungkapkan melalui tulisan seperti kelebihan, harga, dan sebagainya. Kegunaannya yang ketiga adalah untuk membujuk, yaitu membujuk calon konsumen agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang perlu ditekankan di sini bahwasanya membujuk bukan berarti memaksa calon konsumen. Membujuk dengan berlebih-lebihan akan memberikan kesan yang negatif pada calon konsumen, sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif. Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif umumnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Namun, kenyataannya, sekarang ini justru banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. Promosi demikian ini terutama diarahkan untuk mendorong pembelian. Sering perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya, tapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. Promosi yang bersifat dominan ini akan menjadi dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan dalam siklus kehidupannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu mengingatkan. Mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu di tempat tertentu dan dengan harga yang tertentu pula. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan karena mereka tidak ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa yang dibutuhkan dan di mana bisa mendapatkan barang tersebut. Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti pula bahwa perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli yang ada. Baik, hanya sekian materi Bapak pada hari ini. Dan dengan begitu maka bisa kita akhiri pula kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menghadiri kelas pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup kelas ini, sebaiknya kita berdoa. Untuk Nopal Kurnia, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Pembelajaran pada kali ini sudah berakhir. Maka tidak lupa pula kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya nih, apakah materi yang Bapak jelaskan tadi sudah dipahami oleh para Ananda?
Pahami, Pak. Paham, Terus Pak. apakah ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Apakah ada? Tidak, Pak. Berarti bisa kita cukupkan kelas hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.